Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah pengajian Samara yang kami hormati, bahwa manusia kalebet kula jenengan sami adalah makhluk sosial yang ia tidak bisa berdiri secara sendiri. Artinya mesti membutuhkan orang lain, mesti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Ini juga hal yang menjadikan kita meredam sifat sombong dalam diri kita. Karena bagaimanapun kita tidak akan sehebat apapun kita, sekuat apapun kita tidak akan mampu hidup secara sendiri, bahkan memenuhi kebutuhan kita sendiri. Memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk menolong, membantu hajat kita. Demikian pula sebaliknya. Untuk itulah Islam syari' itu peletak syariat Gusti Allah Ta'ala dan Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong, bantu membantu satu dengan yang lainnya. Di dalam suratul Maidah ayat yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ketika menjelaskan ayat 2 surat Al-Maidah ini, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di dalam kitab beliau Bahjatun Nadirin, beliau mengatakan bahwasanya ya'murullahu ta'ala ibadahu, ya'murullahu ta'ala ibadahul mu'minina bita'awani alal fi'lil khairati. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya ala fi'lil khairati, dalam berbagai macam bentuk kebaikan. Wa yanhahum, dan melarang. Siapa Allahum? Mereka. Siapa orang-orang yang beriman? Anit tanasori, untuk saling menolong, alal batil, atas kebatilan, wa alad dunubi, dan atas dosa. Jadi kita nggak boleh nolong kebatilan dan dosa. Umpama kita disuruh tangga kita untuk ngantarkan ziarah yang di sana kita melakukan upacara-upacara, mah nggak boleh ya. Di oyak meneh nak dibayar, wah, kita kan buruh ya, nggak boleh tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, nggak boleh. Nah, ngajimu seprono sepereni itu aneh opo ya, kalau kita masih bantu-membantu, tolong menolong orang lain dalam kemungkaran, nggak boleh. Atau yang lainnya. Jadi sekali lagi ayat ini menurut Syekh Abu Sa'id bin Aid Al-Hilali di dalam kitab Bahjatun Nadirin ini menghasung kita untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu satu dengan yang lainnya. Termasuk di sini di dalam kehidupan berumah tangga. Seorang anggota keluarga, dia tidak mampu kalau memenuhi kebutuhannya seorang diri.
diperintahkan sesuai dengan ayat 2 surat Al-Maidah tadi, berikut tafsirnya, untuk dalam kehidupan berumah tangga dihidupkan budaya tolong menolong, bantu membantu, ta'awun. Bahasa Jawa ta'awun itu tulung-tulungan. Itu pun dibatasi alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik suami kepada istri dan sebaliknya, maupun orang tua kepada anak, maupun sebaliknya, diwajibkan tolong menolong, bantu membantu. Ini yang saya akan sampaikan. Ada banyak Bapak Ibu, ada banyak ya hal-hal yang kita diwajibkan untuk saling menolong, meskipun tidak kita sebutkan semuanya karena keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan saya untuk mengulik semuanya. Yang kita diwajibkan dan dituntut untuk saling tolong menolong, bantu membantu dengan pasangan kita. Contohnya yang pertama di dalam ibadah. Di dalam ibadah, ibadah ini kita kerucutkan pada ibadah-ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, sedekah dan sebagainya. Ya, jadi seorang suami diwajibkan untuk menolong dan membantu istrinya dan sebaliknya dalam ibadah. Karena ibadah ini kewajiban pokok, kewajiban bagus seorang mukmin, seorang muslim, di atas kewajiban apapun, termasuk thalabul ilmi. Termasuk thalabul ilmi, ini kewajiban, ini wajiban. Beda dengan yang sunnah. Sebab ibadah itu fardu ain, maka wajib. Baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah, seyukianya suami istri saling bantu membantu, tolong menolong satu di antara yang lainnya dalam ibadah. Karena di samping ibadah itu hikmah diciptakan kita di dalam surat An-Nahl 97, ibadah ini adalah sarana yang disediakan Allah untuk menciptakan kebahagiaan di dalam hidup rumah tangga kita. Saya sudah berulang kali sampaikan, rumah tangga itu kalau hidup dengan ibadah dapat dipastikan rumah tangga itu bahagia. Nggak peduli apakah dia kaya atau miskin, nggak peduli apakah dia buruh atau pegawai negeri, baik itu dia pejabat atau rakyat biasa, baik itu dia pangkat atau tiada berpangkat, atasan maupun bawahan. Kalau rumah tangga itu rumah tangga yang isinya ahli ibadah, laki-lakinya ahli ibadah, istrinya ahli ibadah, dapat dipastikan keluarga tadi akan diliputi dengan kebahagiaan dan juga keberkahan. Kebahagiaan dan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Gila nih, nyambut nih. Break set. Selanjutkan tekan timah. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal solih, apakah dia seorang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedang dia mukmin, maka kami akan mengganti amal solehnya dengan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Maknanya hayatan thayyibatan, hayatan sa'idatan, kehidupan yang bahagia. Maka wajib bagi kita untuk saling ingat mengingatkan, terutama dalam ibadah, termasuk kita saling mengingatkannya. Jadi jangan lupakan ikhwati fillah, masuk masjid itu lakukan tahiyatul masjid, itu wajib. Bahkan Rasulullah ketika saking wajibnya ketika ada jamaah, Rasul dan khutbah,
Jamaah itu masuk, duduk. Rasul mengatakan kum, berdirilah, sholatlah dua rakaat. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah niki ngaji jenengan mirengke, kalau ternyata seseorang tidak memungkinkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, saya ulangi, kalau seseorang tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid, maka menggantikannya dengan membaca kalimat dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dia berhadas, masuk masjid berhadas, baik itu wanita haid atau orang yang sedang tidak wudhu, kalimat ini dibaca 3 kali. Mireng mboten? Diamalke. Kalau dia tidak berhadas, dibaca sekali. Kalau dia tidak mungkin melakukan tahiyatul masjid. Ini sebagian ulama menganggap tahiyatul masjid wajib. Kalau fikih memang beda-beda ya, termasuk sujud dan sing sikile sing tangse. Kalau dalam hadis dhaif itu dengkulnya dulu, tapi kalau dalam Sahih Bukhari asto dulu. Ini yang rajih dalam Sahih Bukhari asto dulu baru dengkul, bukan dengkul dulu baru asto. Tapi boleh, yang penting ora bareng, ora penting rahasia ngono bae. Ya, sepiye itu. Ini jadi dibiasakan ibu bapak, mau ini didengarkan. Kalau jenengan masuk masjid, lakukan tahiyatul masjid. Kalau tidak mungkin, karena kajian sudah semacam ini kan nggak mungkin jenengan tahiyatul masjid, maka kalau tidak berhadas, baca sekali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau berhadas, baca 3 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Ini disebutkan di dalam jenazah tinggal wonten ing kitab jenengan Google. Kalau kitabnya yang offline itu Bidayatul Hidayah tentang adab masuk masjid, insyaallah. Oke, naam ya. Ini saking pentingnya tahiyatul masjid, insyaallah. Kalau gini kan nggak mungkin jenengan tahiyatul masjid, pengajian ini di jeda meneh sing teko kari meneh kok tahiyatul masjid. Sekali lagi contohnya sholat jamaah. Hendaklah seorang istri membantu suaminya untuk menghadiri sholat jamaah. Sholat jamaah ulama berbeda hukumnya baina antara wajib dan sunnah muakkad. Kita sepakat sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Jadi sekali lagi seorang istri ibu, kalau sudah tiba waktunya sholat duhur, kalau sudah tiba waktunya sholat asar, kalau sudah tiba waktunya sholat maghrib, subuh, kalau ternyata ibu yang lebih siap, ingatkan suami jenengan, Pak, besar adzan Pak, tidak masjid. Malas ibu, jilbaban apa piye? Ya Bu, insyaallah ya. Ini ulama Hamka itu mengatakan, kalau ada laki-laki yang tidak pergi jamaah ke masjid, genderang dia tidak keluar, maka beri dia hadiah jilbab, karena dia bukan laki-laki. Tapi dia bukan tono, tapi dia tini. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati billah. Atau suami, kalau ternyata istri adzan, dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan tugas-tugasnya, masak, cuci-cuci, suami bilang, yang cicik Bu, apa salah sih Bu? Kalau perempuan kan sebaik-baik sholat bagi perempuan di bagian dalam dari rumahnya. Perempuan itu meskipun dia tidak mendapatkan jamaah di rumah, itu jauh lebih baik daripada dia memilih sholat jamaah di masjid, walaupun masjidnya itu sandik sama rumahnya. Karena sebaik-baik sholat bagi wanita di bagian dalam dari rumahnya, bagian dalam dari rumahnya. Kalau musola ya nggak apa, musola itu apa, masjid pribadi ya, masjid yang tidak terwakaf itu dinamakan musola. Tapi sholat di masjid yang tidak terwakaf itu tidak masuk dalam kategori sholat yang di masjid berwakaf. Nah, sholat yang tidak, masjidnya belum diwakaf ini nggak boleh untuk sholat, nggak boleh untuk sholat Jumat, nggak boleh untuk sholat Idul Fitri, itulah. Itu harus masjid, karena namanya masjid itu sebidang tanah yang dimerdekakan dari kepemilikan pribadi. Dia. Kemudian juga seorang istri juga, kalau anaknya pergi
dioyak-oyak, cilik digoleki Pak Bu. Anake kok dolan goleki. Kowe zaman biyen goleki. Biyen goleki ini mergo kon dahar nggih, kon maem nggih, goleki, kentongi. Ini dicari. Kalau anak kita sudah gede, kita kontrol. Waktu-waktu sholat ternyata dia pergi, entah sehari sekali, entah beberapa kali, jenengan ingatkan. Meskipun anak kita jauh non di sana, kita ingatkan, karena kita tetap berkewajiban untuk menjaga mereka. Sholatnya lah yo no masjid oli. Nggih Pak. Ngoten nggih. Ora sing ditekoke kono yo panganane yo enak-enak ngono kuwi. Lah kok yo panganan wae. Kono ya panganane enak-enak. Pengajian is panganan anu cek panganan. Masyaallah ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jawas itu ya, rahimahullah, yang kemarin sedon jenenge buka, dia berbicara tentang apa panganan di pengajian. Jadi pengajian mikir panganan ini ganjarane njo hilang. Nah diki nek panganan ora ngaji ya. Ya aja panganan nggo narik ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Ini perkataan ulama, bukan dalil. Ora apa-apa. Mikir panganan ini enak. Ya, lanjutkan. Ikhwati billah itu ya. Termasuk sholat tahajud. Sholat tahajud, karena sholat tahajud itu Nabi pernah ditanya sahabatnya tentang sholat yang paling baik ba'dal maktubah. Rasul mengatakan sholat di waktu malam, di saat wanasuniyamun, di saat banyak orang tengah terlelap tidur tahajud. Diingatkan kalau yang bangun suami dulu mandi, sholat, ingatkan istri. Kalau yang bangun istri dulu mandi, sholat 2 rakaat, ingatkan suami. Bapak-bapak biasakan untuk mandi ba'da naumi. Biasakan. Konon ini bagian mandi yang sering dilakukan Rasulullah. Kalau dalam kesehatan pori-pori kita tengah tertutup. Jadi insya Allah mandi tangi turu ora masuk angin ora mergo adus. Wah adus masuk angin. Rane wong adus masuk angin. Biasakan jenengan kulinake mbok jam 2 tangi, mbok jam 3, mbok jam 4 dengan siram. Kemudian rasakan kesegarannya. Masya Allah nggih. Bangunkan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan jaminan rumah tangga, omah-omah yang di dalamnya dihidupkan dengan sholat tahajud. Rumah tangga, omah-omah sing diurip-urip jerone tahajud itu, Rasulullah memberi jaminan akan diberikan Allah rahmat di dalam rumah tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimahullahu rajulan qama minal laili fasalla. Rahmat dari Allah bagi seorang laki-laki, qama minal laili, yang dia bangun pada waktu malam, tengah malam, fasola, kemudian dia sholat, kemudian dia sholat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian wa aiqadha imra'atahu, dia membangunkan istrinya. Rasul mengatakan fasola, dia sholat dulu. Kemudian wa aiqadha imra'atahu, dia membangunkan istrinya. Fasolat untuk salat. Bangun, tangi, jenak nikah, saya main pripun, tangi, pripun. Fa'in abad, apabila abad enggan siapa imro'ah istri, naddoha fi wajhiha al-ma'a, kalau dia enggan untuk bangun, naddoha fi wajhihal ma'a, maka dipercikkanlah air di mukanya. Tangi di rahmat.
Wa rahimahullahu imra'ah, dan rahmat dari Allah imra'atan, bagi seorang wanita, qamat minal laili, yang dia bangun malam, fasolat, kemudian dia solat, wa aiqadat zaujaha, kemudian membangunkan suaminya. Jadi nggak peduli apakah yang bangun duluan suami atau yang bangun duluan istri. Renek tembung apik, ya, apik aku, tangini rezeki aku, mahelek lah gue apa ngaku-ngaku ngono kan, ujub berarti ya. Kemudian wa aqadat zaujaha, dia kemudian membangunkan suaminya, fa in aba, kalau enggan suaminya bangun, nadohat fi wajhihi, maka dia memercikkan fi wajhihi, pada wajah suaminya, al-ma'a, air. Keluarga yang dirahmati Allah Ta'ala, keluarga yang suami istri bantu-membantu untuk mengerjakan qiyamul lail, keluarga yang suami istri mendukung untuk mengerjakan sholat tahajud. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati billah, di dalam riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, manis taiqadha minal laili wa aiqadha ahlahu fasalliya ra'ataini jami'an. Tidaklah seorang suami dia bangun malam, kemudian dia membangunkan istrinya, kemudian keduanya sholat ra'ataini jami'an, keduanya sholat 2 rakaat jami'an, berjamaah, ya. Kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirati, keduanya dicatat sebagai laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Monggo mengeh dalu mulai di tiga semakipun, ya, dalu tengah dalu buka narisik jadi buka sih, benginut buka tangi, bu tangi, ya, dilengkas ya Pak, yo malah yo menunggu 14, ya, tangi, syukur gua alarm, tapi alarm ya malah sosok mah dadekke ora tangi yo, alarm, jam 3 kurang seprapat bu, seprapat kas, gitu kan, alarmnya semuni bu, ini kurang seprapat jam 3, seprapat kas ya bu, yo, beladang setengah 4. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada Pak Bu, tidak ada anak-anak wong soleh sing ra tahajud ra enek. Renek wong solihah sing ra tahajud. Rasul ndika alaikum bi qiyamil lail, kerjakanlah oleh kalian qiyamul lail, fa innahu da'abus solihina qablakum, karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian. Ada satu kisah, ikhwati billah, ada orang tua yang jarang-jarang qiyamul lail. Jangan sampai kisah ini mengenai kita ditegur oleh anak kita. Anaknya ngomong sama bapaknya yang nggak pernah qiyamul lail, Pak, kok jenengan awis-awis tahajud toh Pak? Wong tahajud itu sunah oleh bosone, boso bibasin, terjemahnya bahasa Indonesia, tahajud itu sunnah. Kemudian anaknya bilang, Pak, tapi Kanjeng Nabi tidak meninggalkan qiyamul lail, tapi para sahabat itu enggak meninggalkan qiyamul lail, para tabi'in tidak meninggalkan qiyamul lail, tabi'ut tabi'in tidak meninggalkan qiyamul lail, para ulama tidak meninggalkan qiyamul lail. Nak Nabi mboten ninggalke, sahabat mboten ninggalke, tabiin mboten ninggalke, para ulama mboten ninggalke qiyamul lail. Terus bapak niku nderek sinten? Sing dinuti sapa? Bapake, ya wis engko bengi tahajud. Nah, Pak enjinan pripun? Ngertimu apa? Ya wis engko bengi tahajud. Saking pentingnya tahajud. Maka kalau kita ingin menjadi orang solih setelah melakukan yang wajib, kalau kita ingin menjadi orang yang solihah setelah kita melakukan yang wajib, maka hal yang harus kita lazimi adalah qiyamul lail. Bahkan ibu-ibu bapak, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ciri-ciri orang munafik itu
Ciri-ciri orang yang hatinya terkena munafik itu orang yang kalau siang itu seperti tong kosong. Apa? Gemblodang. Tapi kalau malam seperti tonggak kayu. Tonggak kayu mbok kena angin apa? Angin lesos apa angin apa? Obah mboten? Obah mboten, Bang? Ciri orang yang hatinya terkena penyakit nifak. Kok? Ciri orang yang hatinya terkena penyakit munafik, kalau siang seperti tong kosong, gulundang, omongane wes ngemprus, tapi kalau malam seperti tonggak kayu. Rambanek blas. Giliran banek darai tonggone qiyamulail. Lah kok qiyamulail macane banter men, ora ngerti yo ngelindur. Ya Allah. Maka kalau kita ngaku orang solih tapi masih berat qiyamulail, berarti solih kita itu perlu disolehkan. Kalau jenengan ibu ngaku solihah tapi tidak pernah qiyamulail, solihahnya perlu disolihahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati billah, ibu bapak yang dihormati, demikian pula ya, demikian pula. Kemudian yang kedua cuma lukas sabir ya, yang kedua kalih ditingali tengen lebet enten lebet Pak, enten nomor mungkin pikantuk isaroh untuk hadiah niku wonten Jawi niku Isyarah niku hadiah isyarah. Wallahu a'lam bishawab. Lola saya angkat ikhwati billah. Kemudian yang kedua termasuk sedekah ya. Saling mengingatkan. Jadi yang berikutnya, contoh berikutnya, pertama sedekah, masih bantu-bantu dalam ibadah. Seorang suami dianjurkan di dalam kitabnya, kitab Syekh Sholih Al-Munajjid, terjemahannya 40 kiat memperbaiki rumah tangga, dianjurkan untuk setiap suami, setiap laki-laki. Jenengan saged tumbas terjemahnya ada, dan juga bisa download di Play Store. 40 kiat memperbaiki rumah tangga, Syekh Sholih Al-Munajjid. Dianjurkan setiap laki-laki, setiap keluarga menyediakan kotak infak di dalam rumahnya untuk mentarbiyah dirinya, mentarbiyah istrinya, dan juga anak-anaknya, juga untuk menolong agama Allah, untuk membantu fuqara wal masakin. Sederhana, sediakan kotak di rumah. Saya tidak promosi kotak, tapi nak jenengan ajeng sesasi infak tak teko ajeng medal pinten infake. Seket ibu ke wong yatim, nggo tuku kuota ya. Tapi nak jenengan kumpulkan setiap hari 2.000 jadi 60.000 dikumpulkan, masya Allah, bermanfaat. Demikian pula seorang istri, bantu suami Anda untuk infak. Bagaimana cara seorang istri membantu suaminya untuk berinfak sedangkan nafkahnya yang menanggung suami? Maaf kalau istri tidak bekerja, ibu-ibu ngombai nyapu kuwi dudu nyambut gawe. Nyambut gawe ngasilke duit, tapi itu adalah tugas. Jadi jangan pernah mengeluh karena ngumbai, kesel aku ngumbai, itu tugas. Sebagaimana laki-laki bekerja itu adalah tugas. Tugasmu ngumbai kan tugas. Gawe ya. Nyambut gawe yo wong lanang tugas. Tugasnya kewajiban. Seorang istri membantu suaminya dalam infak dengan cara menyisihkan sebagian harta yang dinafkahkan suaminya kepadanya untuk infak, walau tanpa sepersetujuan suaminya. Yang penting
ghaira mufsidatin, tanpa merusak nafkah itu sendiri. Di dalam hadis sahih kitab Bulughul Maram juga ada dari Bunda Aisyah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zawjiha, apabila seorang istri itu bersedekah min baiti zawjiha, dari rumah, makna rumah dari nafkah yang diberikan suaminya. Maka kalau dia bersedekah murni dari hartanya, berbeda dalilnya. Apabila seorang istri, seorang wanita, dia bersedekah min baiti zaujiha, dari bagian nafkah yang diberikan suami kepadanya, ya, min ghairi mufsidatin, dengan tidak merusak nafkah. Artinya sedekahnya itu tidak menyebabkan kemudian beberapa kebutuhan pokoknya terbengkalai. Lho Bu, ora nek sarapan Bu, tak sedekah kabeh. Lah ini nggak boleh. Ada cara yang mudah, banyak. Kalau jenengan meski digaji suami dikit, kita bisa nyisikan sedekah ibu-ibu. Ya. Kalau seorang istri bersedekah dengan tanpa merusak nafkah, artinya mangannya tetap melaku, ngombe tetap melaku, kebutuhan tetap melaku, tapi dia mengurangi untuk sedekah, maka Rasul mengatakan kana laha ajruha walahu mislu walil khazinihi mislu dalika lahu bimaktasaba walaha bima anfaqat. Maka dia wanita mendapatkan ganjaran karena dia yang bersedekah, dan suaminya mendapat ganjaran atas sedekahnya istri karena dia yang memberi nafkah. Jadi seorang wanita membantu suaminya untuk mendapatkan ganjaran sedekah dengan cara dia mengambil sebagian nafkah yang diberikan suaminya untuk sedekah. Nafkah sithik Pak, ya iso lho, sithik tetep iso. Ya carane ngene lho, jenengan tumbas kacang panjang to Bu, matur kali tumbas sayur, pomo sak iket niku enten 8, jenengan kurangi 3. Sudah regane Pak, tak kurangi 3. Mungkin dadi sayure ya insyaallah padha. Sudah 3 tok 3 lenjer. Tuh kerupuk to sak plastik kok regane 1000, dilongi 3. Artinya bisa tuku telur sekilo, dadeke kau berapa? Iso kan ya? Insya Allah tidak mengurangi. Secara fisik mengurangi, tapi tidak. Pandai-pandailah. Jadi sekali lagi, kalau untuk infak sepanjang min ghairi mufsidatin tidak perlu izin. Tapi kalau ibu-ibu ingin mentasarufkan, menyalurkan harta suami, nafkah suami untuk selain infak yang banyak pun harus izin. Itu harus izin suami. Nah ya, itu membantu suaminya. Itu yang pertama, sahabat yang hormati. Insya Allah kita sampaikan pada kajian samara yang berikutnya. Ini jadi kita dalam kehidupan berumah tangga ini dianjurkan untuk tolong menolong, bantu membantu dengan pasangan kita dan juga dengan anak. Demikian pula sebaliknya. Salah satunya adalah membantu dalam ibadah. Jangan biarkan anak kita meninggalkan ibadah. Jangan biarkan istri kita menyepelekan ibadah. Dan jangan biarkan suami-suami kita terlindor dalam melakukan ibadah. Kalau ibadahnya sudah rusak, maka rumah tangga juga akan rusak keberkahan dan barokahnya, keberkahan dan rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.